السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, para imam masjid, muadzin dan bilal, seluruh jajaran BKM masjid kita, gure-gure alim ulama, masyayikh, asatidah, orang tua kami sekalian, abu, ayahandaku, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Seraya kita berniat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, sembari kita sama-sama mengulang kaji tentang sirah Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami sehingga dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita sambung pada ayat selanjutnya, namun kita ulang sedikit satu ayat sebelumnya, ayat 42 surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين أو كما قال الله. Dan Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang dari kedua temannya yang sedang berada di dalam penjara, nanti jika kamu setelah 3 hari ini bebas dari penjara, terangkanlah kepada majikanmu, yaitu Raja Ar-Rayyan bin Al-Walid, nama raja tersebut. Terangkanlah kepada raja itu, ada di sini namanya Yusuf yang dipenjara tanpa diadili dengan sebenar-benarnya. Tapi syaitan membuat lupa salah seorang laki-laki tadi, teman dalam penjara yang selamat, yang nanti laki-laki ini kembali bekerja seperti semula sebagai penuang air raja. Sehingga Allah menambah masa tahanan Nabi Yusuf beberapa tahun lagi. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang sebagian pemahaman ayat ke-42 ini. Karena ada rasa Nabi Yusuf memohon kepada manusia selain kepada Allah dengan yakinnya. Nabi Yusuf menduga ini dia akan selamat, yang mimpi bahwa dia akan memeras anggur. Ternyata dialah yang selamat nanti. Yang satu lagi yang di kepalanya dimakan oleh burung, yang dia bawa roti di atas kepalanya, dialah nanti yang disalib dan dibunuh oleh raja, yaitu si Mujlab yang menaruhkan racun di dalam khubz, rotinya, makanannya raja. Karena Nabi Yusuf berkata hal seperti itu kepada yang akan selamat untuk dipikirkan nasibnya oleh raja, ya tidak ada lain agar Nabi Yusuf dibebaskan segera dari penjara.
Karena Nabi Yusuf meminta kepada manusia yang sama seperti dia, Allah tegur. Teguran Allah itu dengan memperpanjang durasi tahun Nabi Yusuf di dalam penjara. Kemarin kita telah sampaikan juga bahwa dari Yunus Anil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima Allahu akhi Yusuf laula kalimatuhu ma labitha fi sijni ma labitha yani qawluhu udhkurni 'inda rabbika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah selalu senantiasa menyayangi saudaraku Yusuf. Seandainya lah bukan karena kalimat yang dia ucapkan, dia tidak akan bertambah durasi tahanannya di dalam penjara dan tidak akan bertambah. Yakni kalimatnya adalah dia ucapkan kepada laki-laki tadi, jika engkau nanti telah bebas dari penjara ini, ingatkanlah, terangkanlah kepada raja tentang ada di sini Yusuf yang secara zalim di penjara. Wa yuhka, bukan Quran, bukan hadis yang sekarang ini. Wa yuhka anna Jibril alaihi salam dakhala ala Yusuf wa huwa fi sijni falamma ra'ahu Yusuf 'arafahu wa qala. Nah, ini dalam kitab kita dikisahkan bahwa sesungguhnya Jibril alaihi salam datang menjumpai Yusuf, dan saat itu Nabi Yusuf di dalam penjara. Ketika Nabi Yusuf melihat Jibril, dia tahu berarti sudah ada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka waktu dia lihat, oh Jibril ternyata. Wa qala, dan Nabi Yusuf berkata kepada Jibril, ya akhal mundirin, mali araka bainal mukhtiin. Dalam kitab ini berkatalah Yusuf kepada Jibril, wahai saudaraku yang selalu memberi berita wahyu, mengapa aku melihat engkau Jibril di antara orang-orang yang berbuat kesalahan? Nabi Yusuf merasa ini ada sesuatu. Tanpa mukjizat pun selaku manusia yang saleh dan taat, apalagi seorang nabi dan rasul, tahu dia ini ada sesuatu untukku. Tahu Nabi Yusuf ada perasaan tidak lazim aku ucapkan itu sebenarnya kepada laki-laki tadi untuk menyampaikan nasibku kepada raja. Sehingga di sini kalimatnya mukhtiin. Ada khatiun, ada mukhtiun. Ulama mengatakan kalau al-khatiun, kita berbuat kesalahan dan kesalahan itu mengandung dosa. Kalau mukhtiin, kita melakukan kesalahan tapi tidak berdosa. Salah parkir kendaraan di luar, kesalahan tapi tak berdosa. Salah letakkan sendal di luar, terletakkan kita di atas rumput tanaman yang telah indah didekorasi oleh ahli tanaman. Salah tapi tak berdosa. Sehingga sesungguhnya di sini adalah
maksud Nabi Yusuf tidak bermaksud berharap kepada manusia, mengalahkan harapannya kepada Allah Rabbul Alamin. Baru sekarang kita masuk dari Ka'ab al-Ahbar. Qala Jibril alaihi salam. Si Ahbar nanti akan melanjutkan daripada uraian tentang teguran ini. Namun ketika itu, setelah disampaikan oleh Nabi Yusuf, ada apa Jibril? Wa qala Jibril, Jibril mengatakan, ya tahirat tahirin, wahai makhluk yang suci dari yang suci-suci lainnya. Karena disebut suci, Nabi Yusuf berkali-kali digoda oleh wanita, dia selamat. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada yang kutinggalkan fitnah yang terbesar untuk umatku selain ujian mereka terhadap wanita. Itu pesan Nabi. Tidak ada ujian lain yang berat. Yang terberat itu adalah godaan laki-laki daripada wanita. Maka Nabi Yusuf dijuluki oleh Jibril Tahirut Tahirin, yang suci di antara yang suci-suci lain, di antara orang-orang saleh dan nabi-nabi lainnya, rasul-rasul lainnya. Yuqri'u alaikas salam Rabbul Alamin. Allah mengucapkan, menyampaikan salam atasmu wahai Yusuf. Allah Tuhan semesta alam. Wa yaqulu laka. Baru masuk poinnya. Pertama, Allah besarkan jiwanya Nabi Yusuf dengan penyampaian salam kepada Rasul yang mulia ini. Baru kemudian Allah berkata untukmu wahai Yusuf, masih kata-kata Jibril, ma istahyaita minni an istashfa'ta bil adami. Allah berkata kepadamu Yusuf, tidakkah engkau malu terhadapku? Tidakkah engkau malu terhadap Allahmu ini sehingga engkau meminta syafaat, meminta untuk diselamatkan oleh manusia tentang keadaanmu sekarang di dalam penjara ini? Itulah ucapan tadi kepada laki-laki si Bayus. Kalau kamu 3 hari nanti lepas dari penjara, bilang nasibku kepada raja. Itu dia. An istashfa'ta bil adimin. Engkau minta syafaat, minta untuk dibantu oleh manusia. Allah menyambung lagi, fawa'izzati la'albithannaka bid'a sinin. Dan dengan keperkasaanku, kata Allah kepada Nabi Yusuf, aku pasti akan menambahkan tahun lamanya tahananmu di dalam penjara beberapa tahun lagi. Ulama memahami bid'un ini yaitu baina thalathati sanawat wal 'ashr, antara 3 tahun ke 10 tahun. Ada yang mengatakan antara 3 tahun sampai di antara itu 9 tahun. Ulama menterjemahkan sinin bahwa sesungguhnya itu antara 3 sampai
10 tahun. Tapi kesepakatan ulama secara menyeluruh 7 tahun. Bid'ah sini. Waktu Nabi Yusuf dipenjara oleh suami Zulaikha, Kitfir, itu 5 tahun. 5 tahun kita penjarakan Yusuf. Saat masa ini baru mulai beberapa hari, ternyata Nabi Yusuf memohon kepada teman yang selamat tadi, sehingga Allah tambah menjadi 7 tahun lagi. Berarti 12 tahun. Berucaplah Nabi Yusuf kepada Jibril yang telah menyampaikan ini. Ya akhi, ya Jibril. Wahai saudaraku, jawab oleh Nabi Yusuf. Jibril saudara para nabi dan rasul. Memang malaikat. Tapi ini menunjukkan bahasa begitu dekatnya Nabi dengan malaikat Jibril. Dia katakan, ya akhi, ya Jibril. Wahai saudaraku, wahai malaikat Jibril. Dia katakan isinya adalah, wa huwa fi dzalika radin anni. Apakah Allah dengan menambahkan bid'ah sinin tadi dalam ayat Al-Quran, 7 tahun lagi ditambahkan masa tahananku, itu membuat Allah ridha untukku? Kata Nabi Yusuf. Dijawab oleh Jibril, na'am. Ya wahai Yusuf, Allah ridha atasmu dengan menambahkan 7 tahun lagi masa tahanan kamu dalam penjara. 5 tahun saja masih baru mulai, ditambah lagi 7 tahun. Dengan itu apakah Allah ridha terhadapku? Kata Nabi Yusuf. Iya, kata Jibril. Qala idzan la ubali. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi kita Yusuf terhadap Jibril, kalau begitu aku tidak peduli. Makna tidak peduli, aku ridha kepada Allah atas keputusannya. Tidak peduli mau ditambah 7 tahun atau lebih banyak lagi, asal Allah ridha, maka aku tidak mengapa. Tidak ada masalah. Yang penting ridha Allah aku harapkan. Sekian tahun pun tidak apa-apa. Yang penting ridha Allah terhadapku. Tetap Allah itu ridha. Ini dia. Maka dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min azabi jahannam. Kalau mau tambah, selalu kita doa dimulai, ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu. Baru setelah itu minta syurga. Kalau Allah sudah ridha, dosa dimaafkan, urusan dilapangkan, rezeki didatangkan, hidup dinyamankan, Allah jaga terus menerus. Kalau Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, syurga dipersilahkan, dosa diampuni. Itu dia ridha. Sehingga terbuka semua rahmat Allah itu kepada hamba yang Allah ridhai. Selalulah kita memohon pembukaan doa kita setelah memuji Allah dan salat untuk Nabi. Kita katakan, ya Allah, aku selalu memohon kepadamu ridhamu. Mau tambah rahmatmu, mau tambah syurgamu, mau tambah segalanya kebaikan. Itu adalah tidak ada lain jalan bagi seorang Nabi dan Rasul dan umat Muhammad, yaitu selalu memohon ridha Allah Rabbul Alamin. Dilanjutkan oleh Ka'ab Al-Ahbar, anna Jibril alaihi salam qala li Yusuf. Berkatalah Jibril kepada Yusuf, anna Allah Ta'ala yaqulu laka, wahai Yusuf, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadamu, man khalaqaka. Ini masih urusan tentang Nabi tadi sampaikan kepada si Bayus yang akan selamat bebas segera dari penjara untuk meminta tolong kepada raja agar dilepaskan Nabi ini. Tapi itulah panjangnya bagaimana sayangnya Allah untuk Nabi Rasulnya dan termasuk kepada orang yang saleh. Allah mengatakan kepadamu Yusuf, man khalaqaka. Siapa yang menciptakanmu wahai Yusuf? Qala Allahu Ta'ala. Dijawab oleh Nabi Yusuf, Allah Ta'ala yang menciptakanku. Masih dalam penjara tadi, Jibrilnya berbicara ini. Faqala faman ahabbaka ila abika. Jibril berucap lagi pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang menjadikan engkau paling dicintai oleh ayahmu, yaitu Ya'qub, ayah Nabi Yusuf? Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan aku paling dicintai oleh ayahku Ya'qub daripada ke-11 saudaraku. Qala faman anasaka fil bi'ri wa albasaka wa anta uryanun. Kemudian Jibril mengatakan lagi pesan dari Allah, sampaikan kepada Yusuf, maka siapakah yang telah membuat kamu tenang, nyaman di dalam sumur waktu dilempar oleh 10 saudaramu? Dan siapa yang telah memakaikan pakaianmu waktu itu kamu dalam keadaan telanjang? Karena baju Nabi Yusuf waktu itu diambil sebagai bukti oleh saudara kandungnya yang 10 orang melempar dia ke sumur, menunjukkan inilah ayahku bidamin kadhib. Waktu ditunjukkan pakaian gamis Nabi Yusuf, ini dia buktinya. Berarti Nabi Yusuf tidak berpakaian di dalam sumur, dingin, air, lembab segalanya. Man anasaka wa man albasaka wa anta uryanun. Siapa itu yang telah mengatur semua itu, yang telah membuat kamu itu tidak kesepian dalam sumur, terhibur karena Allah telah wahyukan, Allah telah kabarkan, jangan bersedih, jangan takut, satu saat engkau akan menyampaikan keburukan mereka ini terhadapmu. Itu dia pesan Allah. Maka dijawab oleh Nabi Yusuf, qala Allah Ta'ala, qala faman anjaka min karbil bi'ri. Siapa yang telah menyelamatkanmu wahai Yusuf dari keadaan yang tidak menyenangkan di dalam sumur itu, duka sumur itu, kesedihan kamu dalam sumur itu? Siapa yang menyelamatkan itu? Dijawab oleh Yusuf alaihissalam, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Kemudian barulah disampaikan oleh malaikat Jibril kata-kata selanjutnya, perintah Allah, fakaifa istaghatha bi'adini mithlika. Kalau begitu, mengapa engkau Yusuf meminta bantuan dari manusia yang manusia itu sama seperti kamu? Engkau juga manusia. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi berita kepada Nabi ini, nasihat kepada Nabi kita ini, sehingga Nabi Yusuf menangis
menangis setelah mendengarkan pesan Allah yang disampaikan melalui malaikatnya Jibril alaihissalam. Menunjukkan bahawa sesungguhnya ini adalah juga nasihat untuk kita. Tidak mengapa memohon kepada manusia untuk membantu sebagian urusan kita. Tidak mengapa. Tapi itulah dikhawatirkan jangan sampai kita terlalu berharap kepada bantuan manusia. Ternyata bantuan itu pun tanpa Allah gerakkan tidak akan terjadi. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Itu contoh, maka syaitan melupakan tadi orang sahabat yang selamat dari penjara untuk menyampaikan kepada raja tentang kondisi Nabi Yusuf. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Semua kehendak Allah. Maka karena lupa tadi, kemudian makin bertambahlah masa tahanan Nabi kita ini di dalam penjara 7 tahun lagi. Menunjukkan bahawa sesungguhnya memohon dan meminta sebaik-baiknya selalu kepada Allah Rabbul Alamin. Hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa menggerakkan manusia lain untuk melakukan kebaikan membantu kita. Jika Allah tidak berkehendak, maka ini tidak akan sesuai dan tercapai keinginan kita. Ini tidak ada lain adalah menunjukkan, wahai para nabiku, rasulku, sebaik-baik tawakal, sepenuh-penuh berharap itu tidak kepada manusia, tetapi kepada yang menciptakanmu, yaitu Allah Ta'ala. Boleh kita minta tolong, tidak ada masalah, tapi hanya minta tolong sebatas, tidak sebagai kita sebagai sandar atas dia bantu atau tidak atas nama manusia tadi menjadikan kita kecewa atau menjadikan kita bahagia. Namun kedua-duanya adalah kita letakkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan kita terbantu atau Allah takdirkan kita tidak dibantu pada saat itu bukan keburukan. Hanya kita masih terbatas untuk memahami itu. Kenapa Allah buat ini untukku ya? Kenapa Allah uji ini untukku ya? Syaratnya ridha. Raditu arju ridhaka as'alu ridhaka. Aku hanya memohon ridhamu ya Allah. Setelah itu nanti baru terjawab. Mungkin beberapa hari kemudian atau beberapa tahun kemudian baru kita ucapkan Masya Allah. Ternyata ini dulu yang Allah uji untukku. Ini jawabannya. Ternyata sekarang Allah ganti, Allah beri, Allah jawab permohonanku. Ini dia ternyata. Makanya sesungguhnya selalu berzon kebaikan, berbaik sangka kepada Allah. Innallaha fi dhannil abdi ma kana al-abdu fi dhanni. Sesungguhnya Allah yaitu sesuai dengan apa yang kita prasangkakan untuknya. Kalau kita prasangkakan Allah tidak adil, sakitlah batin kita. Itulah kita rasa sepanjangnya. Tapi kalau kita selalu husnudzan kepada Allah, semua walaupun yang tidak baik diuji kita saat itu akan membuahkan, akan ditunjukkan Allah beberapa saat kemudian kebaikan daripada ujian itu. Ini dia yang perlu dipahami pesan daripada Al-Quran mengenai ayat ini untuk kita. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'an 'ijafu wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat." Hebat Allah setelah diuji Nabi Yusuf dengan ditambahnya masa durasi tahanan Nabi Yusuf. Tapi kalau aku berkehendak, kata Allah, Allah mimpikan langsung
raja yang tadi diminta tolong oleh Nabi Yusuf. Tidak perlu melalui manusia minta tolongnya. Allah kita minta tolong. Wa qala al-malik. Sehingga Allah mimpikan raja yang tadi namanya Ar-Rayyan bin Al-Walid dengan suatu mimpi. Dan raja berkata, sesungguhnya aku melihat 7 sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan, dilahap oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dan aku lihat ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Ini di waktu zaman dulu ngeri maknanya. Dahsyat maknanya. Bahwa sesungguhnya kalau kita mimpi sekarang mungkin biasa-biasa saja. Mungkin mimpi yang lain baru luar biasa untuk kita. Namun di zaman Nabi Yusuf, Allah mimpikan dengan maknanya ini mendalam sekali pesan dari mimpi. Si raja tadi tidak pernah bermimpi sesuatu yang memang membuat dia kepikiran, sehingga Allah mimpikanlah tentang ini. Lalu raja mengatakan, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Dipanggillah orang-orang pembesarnya. Kalau dalam kitab kita ini ada al-kahin, dipanggillah paranormal. Dipanggillah mereka orang-orang yang memahami tentang alam gaib, ya, versi mereka, gaib mereka. Dipanggillah orang-orang pintar, orang-orang ahli nujum dan tukang sihir. Maka bahasanya, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, aftuni, tolong terangkan tentang mimpiku ini. Tolong uraikan, tafsirkan, takwilkan mimpiku ini. Tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Tentang juga 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. In kuntum lirru'ya ta'burun, jika kalian bisa mentakwilkan mimpiku ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung misalnya bertanya siapa yang ahli takwil mimpi? Kenapa bisa saja seandainya raja mengatakan itu, tapi dengan memanggil pembesar-pembesar tadi yang ahli dianggap mampu mentakwilkan mimpi karena dengan sihirnya, dengan mereka memahami alam gaib versi mereka dan dengan paranormalnya mereka. Mereka jawab pembesar ini di depan raja, qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka jawab di depan raja, wahai raja, setelah mereka dengar payah mimpi ini, lain mimpi ini, tidak seperti biasa-biasa yang kita rasakan mimpinya. Mereka menjawab, kami tidak bisa mentakwilkan mimpi itu, wahai raja. Itu hanya bunga-bunga tidur. Itu mimpi yang kosong. Tidak ada artinya itu, wahai raja. Ini hebatnya. Kalau seumpamanya Allah buat langsung Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi ketika itu sebelum dipanggil pembesar tukang sihir tadi dan paranormal, mereka akan ucapkan, betul raja, itu kami sama seide dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf. Masya Allah, itu hikmahnya. Mereka bilang benar-benar kami setuju.
Tapi ternyata Allah gerakkan si raja ini untuk memanggil pembesar-pembesarnya. Sehingga sudah ada kata pengakuan, mereka jawab. Bahasa lainnya, memang kami ahli sihir, memang kami paranormal, tapi yang urusan satu ini, wahai raja, mentakwilkan mimpimu ini, kami tak sanggup, kami tak bisa. Itu bahasa lainnya. Karena memang itu mimpi dari Allah, maka mana sanggup manusia yang bukan Allah takdirkan untuk mentakwilnya, untuk mentakwil mimpi tersebut. Tidak sanggup. Karena sudah Allah sediakan, Allah manage. Ada nanti seorang Nabi Rasulku, yaitu Yusuf di dalam penjara, yang akan mentakwilkan mimpi kamu, wahai raja. Jawaban ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak mampu mereka, walaupun dengan magic, sihir yang mereka miliki, dengan paranormal yang mereka miliki, untuk membuka ta'bir, menembus rahasia mimpi ini, mimpi dari Allah Rabbul Alamin. Setelah itu barulah nanti pada ayat selanjutnya Allah akan mengingatkan. Itulah si Bayus tadi yang sudah sekian tahun lupa dia dengan pesan Nabi Yusuf, teman sepenjaranya dulu, untuk mengingatkan raja tentang mimpi raja itu, tentang nasib Nabi Yusuf yang dipenjara secara zalim. Sehingga kemudian nanti di saat raja menyampaikan isi mimpinya di depan paranormal pembesar-pembesar tadi hadir, dan ada juga si Bayus yang selamat tadi, yang selalu pekerjaannya menuangkan air minum raja. Dia mendengarkan sampaian raja tadi tentang mimpinya kepada para pembesar-pembesar yang dipanggil, diundang oleh Raja Ar-Rayyan bin Al-Walid. Demikian kajian kita untuk subuh ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.